Timnas Indonesia U19 latihan tertutup jelang semifinal. Australia U19 ditunggu skuad Garuda Nusantara di final. Pelatih Ado Den Haag ketagihan mainkan Rafael Strijk. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Indonesia U19 terus mematangkan taktik jelang babak semifinal Piala AFF U19 2024. Sebagai bentuk persiapan, tim asuhan Indra Syafri menggelar latihan tertutup di lapangan Tor, Surabaya. Keputusan untuk menutup sesi latihan hari tersebut diambil dengan pertimbangan strategis. Dalam hal ini, manajer Timnas Indonesia U19 Ahmed Zaki Iskandar menyebut hal itu bertujuan untuk menjaga kerahasiaan strategi yang akan diterapkan dalam pertandingan kontra Malaysia. Zaki juga memastikan bahwa kondisi fisik dan mental seluruh pemain dalam keadaan baik, kecuali gelandang Timnas U19 keturunan Indonesia Brazil, Welber Jardim. Namun kondisi pemain Sao Paulo itu saat ini sudah membaik dan bengkak di lututnya telah berkurang. Timnas Australia U19 dan Timnas Indonesia U19 punya kansi yang besar untuk bertemu di final Piala AFF U19 2024. Sebab di semifinal Australia akan menghadapi Thailand, sementara skuad Garuda Nusantara akan berjumpa dengan Harimau Malaya. Pelatih Australia U19 Trevor Morgan pun mengaku sangat menantikan pertemuan kontra skuad asuhan Indra Syafri. Sebab Timnas Indonesia U19 dianggap sebagai tim favorit untuk melaju ke final. Ya, saya kira jika kedua tim berhasil melaju dan jadi juara grup, lalu menang di semifinal dan mulai menatap laga final. Sekali lagi, menurut saya Indonesia masih jadi favorit, tapi saya akan selalu mendukung Australia. Semoga saja kami akan menunggu Anda di final, ujar Trevor Morgan. Penyerang Persis Solo Ramadan Sananta menunjukkan tajinya meski sebelumnya tidak dipanggil ke Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni lalu. Kala itu Ramadan Sananta kalah saing dengan Rafael Strijk, Ragnar Oratmangun serta Dimas Drajat. Namun ketiganya tidak mampu menjawab kepercayaan dari Sintayong. Usai tidak dilirik Coach Shin, Ramadan Sananta pun kini membuktikan ketajamannya di Piala Presiden bersama Persis Solo. Penyerang 21 tahun itu telah mengkoleksi 3 buah gol. Berkat torehan itu, Sananta kini menjadi top skor sementara unggul dari 3 legiun asing Gustavo Almeida, Leo Gaucho, dan Maxwell yang baru mencetak 2 buah gol. Dengan performa impresifnya ini, jika konsisten bukan tak mungkin Sananta akan mendatangkan panggilan kembali dari Sintayong. Penyerang Timnas Indonesia Rafael Strijk menjalani momen yang unik saat mengikuti laga uji coba bersama Ado Den Haag. Dalam pertandingan tersebut setelah digantikan oleh pemain lain, Strijk kembali dimasukkan ke lapangan untuk bermain lagi. Sebelumnya Strijk lebih banyak bermain di tim U21. Namun pada pramusim kali ini, ia masuk ke skuad utama di bawah asuhan pelatih Drije Kalezic. Ini adalah kesempatan bagi Strijk untuk menembus tim utama. Sebab pada musim lalu, dari 7 penampilannya bersama Ado Den Haag U21, Strijk berhasil mencetak 5 buah gol dari total 345 menit di atas lapangan. Penampilan gemilang Rafael Strijk tentu menarik perhatian, terutama karena gaya permainannya yang cepat dan penguasaan bolanya yang apik. Dengan pengalaman berharga dari laga-laga pramusim ini, Rafael Strijk pun diharapkan bisa terus berkembang dan menjadi andalan bagi Ado Den Haag serta Timnas Indonesia. Bek kiri Timnas Indonesia Calvin Verdonk baru saja menjalani sesi latihan pramusim bersama NEC Nijmegen di Austria. Tepatnya di Sorvonblik Alpen Resort yang memiliki udara sejuk dan pemandangan yang indah. Skuad NEC Nijmegen disebut menjalani sesi pemusatan latihan dengan bersemangat selama berada di Austria. Kini mereka tengah kembali ke Belanda. NEC Nijmegen pun akan menjalani satu laga uji coba jelang bergulirnya Eredivisie 2024-2025. Calvin Verdonk dan kawan-kawan terlebih dahulu akan menjajal Olympiakos sebelum benar-benar bertarung di ajang resmi. Calvin Verdonk pun juga masih terikat kontrak dengan NEC Nijmegen. Kontrak terkininya bersama klub itu baru akan berakhir pada musim panas 2025. Calvin Verdonk sendiri sempat mengungkapkan keinginan meninggalkan NEC Nijmegen beberapa waktu yang lalu. Pemain berusia 27 tahun itu berniat bermain di luar Belanda. Namun sampai saat ini kabar itu tampak menguap begitu saja. Artinya Calvin Verdonk akan tetap bertahan bersama NEC Nijmegen musim ini.
Publik tanah air di media sosial mulai memanaskan laga Timnas Indonesia U19 versus Timnas Malaysia U19 di semifinal Piala AFF U19 2024 yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Sabtu besok. Bahkan salah satu netizen mengeluarkan kalimat yang menyebut Malaysia mengalami peningkatan lantaran berhasil lolos ke babak knockout. Memang sudah lama tidak melihat Timnas Malaysia berbagai kelompok usia lolos fase grup. Ambil contoh di level senior, Timnas Malaysia rontok di fase grup Piala Asia 2023 dan gagal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, Timnas Malaysia U16 juga gagal lolos dari fase grup Piala AFF U16 2024 kemarin. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya ada Timnas Malaysia yang berhasil lolos ke babak selanjutnya. Timnas Vietnam U19 harus rela pulang lebih awal dari turnamen, meninggalkan Indonesia dengan membawa rasa malu ke kampung halaman mereka. Tim asuhan Hua Hian-Vinh lebih dulu bertolak ke Jakarta dari Surabaya sebelum terbang ke Ho Chi Minh City dan tiba di Bandara Noi Bai pukul 22.15 waktu setempat. Sebelum pulang ke masing-masing rumah, Hua Hian-Vinh sempat memberikan kata-kata perpisahan sekaligus semangat dan dukungan ke anak asuhnya. Namun kekecewaan tak bisa ditutupi, di mana momen itu dihiasi wajah murung dari para pemain yang tampak lesu usai menuai kegagalan di Indonesia. Bahkan menurut informasi media lokal, para pemain akan diberi waktu istirahat selama kurang lebih sebulan untuk melupakan kegagalan di ASEAN Cup U19 2024 ini. Dua pemain FC Dordrecht U21, Jens Raven dan Maurice Muhindoke menjalani aktivitas berbeda sepanjang Juli ini. Jens Raven sibuk membela Timnas U19 Indonesia di ASEAN Cup U19 2024 sejak 17 Juli kemarin. Catatannya pun cukup impresif dan kini striker setinggi 189 cm itu telah mencetak 3 buah gol serta 3 assist di ASEAN Cup U19 2024. 2 gol terakhir dicetak saat Timnas U19 Indonesia mencatat kemenangan 6-2 atas Timor Leste. Sementara Maurice Muhindoke kini ikut pramusim bersama tim utama FC Dordrecht yang sedang melakukan pemusatan latihan di KNVB kampus Zeist Belanda. Maurice Muhindoke pun menjadi salah satu pemain yang akan dinaturalisasi untuk bisa membela Timnas Indonesia. Winger cepat itu sudah bergabung dengan Timnas U19 Indonesia untuk Thailand Cup beberapa bulan lalu. Manajer Timnas Indonesia U19 Ahmad Zaki Iskandar pun mengkonfirmasi kabar tersebut. Selain Maurice Muhindoke ada Tim Geybans dan Dion Marks yang mendapatkan rekomendasi membela Timnas Indonesia. ICE Worldwide Olympic Partner untuk Olimpiade Paris 2024 dan Official Ice Cream Team Indonesia mengumumkan partisipasi perusahaan dalam pelepasan kontingen atlet Indonesia dari cabang olahraga bulu tangkis, panahan, renang, angkat besi, serta cabang olahraga lainnya untuk bertanding di Olimpiade Paris, Prancis mulai Juli ini. Kontingen tim Indonesia diberangkatkan secara bertahap sejak awal Juli ini. Pada 13 Juli lalu, para atlet bulu tangkis Indonesia telah diberangkatkan menuju Paris. Disusul tim panahan pada 14 Juli, angkat besi pada 22 Juli, dan renang pada 23 serta 24 Juli. Selain itu, tim panjat tebing akan menyusul berangkat ke Paris pada 27 Juli. Kontingen Indonesia sendiri secara resmi dilepas oleh Presiden Joko Widodo di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Dalam arahannya, Presiden Jokowi meminta para atlet untuk optimis dan bersemangat dalam menghadapi pertandingan melawan atlet-atlet terbaik dari seluruh dunia. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.